Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya menyampaikan sesuatu yang tidak terbayangkan. Mengapa? Ada berita bahwa apakah saudara miskin atau kaya, engkau akan mengakhiri jalan hidupmu pada satu titik kelak. Oleh sebab itu, sebelum sampai ke titik itu, jaga baik hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sementara akan kami dengar. Tolong semua pemirsa kami Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang terjebak ke dalam segala kesukaan dunia ini dan kemudian melupakan Tuhan, sehingga nanti pada garis akhir menyesal yang tidak ada gunanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16 ayat 22. Injil Lukas pasal 16 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara pemirsa, pesannya apa? Ayat 23, kemudian mati juga orang kaya itu.
apakah saudara orang kaya atau saudara orang miskin? Orang miskin tadi, Lazarus yang miskin, bukan cuma miskin, sakit-sakitan, menderita seumur hidup, juga akan dua-duanya akan ada batas akhir, garis akhir, garis finish untuk hidupnya. Ingat semua pemirsa, anak cucuku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat firman Tuhan ini dengan benar. Jangan pernah lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Karena itu jaga baik hidup kita. Saudara sekalian, yang menarik hati kita ialah orang miskin ini mati duluan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Oke, mari kita perhatikan yang pertama ini. Orang miskin ini adalah, Lazarus yang miskin ini adalah rupanya orang percaya, ya, keturunan Abraham. Oleh sebab itu dia dibawa ke pangkuan Abraham. Lah, bagaimana Bapak Abraham bisa memangku orang yang sudah tua, sudah dewasa begini? Sudah dengar baik apa yang saya katakan? Bila engkau seumur hidupmu engkau menderita, tetapi engkau tetap beriman kepada Yesus Kristus, engkau tetap percaya kepadanya, maka ketika engkau kembali ke surga, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan semua yang tidak pernah engkau dapatkan di dunia ini. Dengar baik itu, ya. Karena itu, bila engkau sekarang menderita atau sakit, para pemirsa sekalian, tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik nanti bagi saudara-saudara sekalian. Saudara boleh berharap sekarang memang, tetapi maksudnya bila engkau Tuhan izinkan tidak mendapatkannya sekarang, maka nanti, coba lihat, rupanya dia ini menderita sejak bayi, ya. Karena itu ketika dia meninggal, saudara sekalian, dia berubah. Tuhan ubah dia, Tuhan beri kesempatan dia menjadi bayi yang dipangku oleh Abraham. Luar biasa sekalian. Saya tidak bisa bayangkan itu. Ya, saya tidak bisa bayangkan itu. Mengapa begitu indahnya hidup sesudah menderita berkepanjangan di dunia ini. Tapi jangan sudah salah paham. Ada pikiran kalau orang miskin itu pasti masuk surga, orang kaya pasti masuk neraka. Siapa bilang? Saya kenal dengan banyak orang kaya, bahkan konglomerat di negeri kami ini, bahwa apa? Mereka juga orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mereka menyumbang banyak kepada gereja-gereja, dan hidup rohani mereka memang iya. Mereka tidak pernah lalai kebaktian. Setiap minggu, seandainya mereka pergi ke luar negeri misalnya, karena bisnis kan, konglomerat, tapi di sana dia cari gereja. Saya lihat, belum tentu orang yang miskin berusaha untuk berjuang cari gereja. Jadi jangan punya paham seperti itu, bahwa orang miskin pasti masuk surga, orang kaya pasti masuk neraka. Tidak. Ya, jangan ambil nih tegak lurus begitu rupa. Oke, yang kedua, saya lihat di sini ada malaikat-malaikat yang mengangkat dia, membawanya ke pangkuan Abraham. Loh, apa enggak? Katanya roh kita kemudian kembali langsung kepada Tuhan. Iyalah. Tetapi ini pesannya adalah apa sekalian? Bahwa setiap orang percaya, termasuk saya dan yang sekarang merekam program saya ini, seorang pendeta juga, kami percaya, kita harus percaya bahwa ada dua orang malaikat bersama-sama dengan kita. Ini pesannya.
malaikat-malaikat itu maksudnya 2 orang malaikat mengangkat dia, membawa dia terbang pulang ke surga. Haleluya. Luar biasa saudara sekalian. Saya memimpikan betul-betul saudara sekalian, berharap betul-betul bahwa saya akan mengalaminya. Satu kali kelak ketika saya menghembus nafas terakhir, saya diangkat oleh malaikat Tuhan bawa pulang ke surga. Oh, tidak terbayangkan indahnya. Maksud saya, tolong jangan kita putus asa di dunia ini. Kok hidup saya ini tidak berubah-berubah, menderita terus seperti ini. Tolong jangan. Tolong jangan. Perhatikan ini baik-baik apa yang saya katakan. Karena apa? Karena ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Sekarang dia ada di sini, cuma kita tidak bisa lihat. Dia mendampingi saya. Oke. Sekarang saudara sekalian, mari kita perhatikan lagi dalam kehidupan orang ini yang kaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita, langsung dijebloskan ke neraka. Mari kita punya pikiran itu saudara sekalian. Tolong semua, terutama anak cucuku. Perhatikan betul-betul itu. Jaga baik hidup kita. Mengapa dia masuk ke neraka? Oleh karena dia menjadi orang percaya, anak Abraham katanya juga. Karena dia panggil Bapak Abraham. Abraham panggil anak pada dia, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Dia adalah orang yang tidak manusiawi. Dia biarkan orang miskin itu di kakinya. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini, tolong ingat dan jangan pernah lupa seumur hidup saudara sekalian. Mari menjadi orang Kristen yang manusiawi, yang sedia menolong orang, sedia membantu orang kapanpun diperlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk menyadari betapa hidup kami ini harus berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Dan bila Tuhan izinkan kami menderita, maka kami tetap beriman kepadamu dan mata kami tertuju kepadamu Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.